Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Indrayanti. Di sini saya akan melaporkan hasil kegiatan praktikum saya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Laporan ini menjadi syarat penuntasan mata kuliah praktikum IPA di SD. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Selanjutnya, kita dapat mengamati sehingga tahu lebih dalam tentang bagaimana hewan dan tumbuhan bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan, tumbuh dan berkembang. Pertama-tama, yang harus kita siapkan adalah alat tulis, kedua tabel pengamatan, dan ketiga alam sekitar tempat tinggal kita. Cara kerjanya, kita mengamati lingkungan sekitar kita. Di sini saya akan mengamati 10 makhluk hidup, 5 hewan dan 5 tumbuhan. Yang pertama saya amati adalah ayam. Ayam itu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, perlu makan atau nutrisi, bernafas, tumbuh dan berkembang. Ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua ada ikan. Ikan juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, perlu makan atau nutrisi, bernafas, tumbuh dan berkembang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ada juga ikan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Tetapi di sini saya meneliti tentang ikan yang bertelur, yaitu ikan koi. Yang ketiga yaitu burung. Burung juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keempat, kucing. Kucing juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kelima, kambing. Saya meneliti kambing. Kambing juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, perlu makan atau nutrisi. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya, 5 tumbuhan. Yang pertama yang saya teliti adalah anggrek. Anggrek berkembang biak dengan cara bertunas. Cabai berkembang biak dengan cara biji. Yang ketiga, pohon jambu berkembang biak dengan cara cangkok. Yang keempat, terong. Terong berkembang biak dengan cara biji. Pohon mangga berkembang biak dengan cara cangkok. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri bergerak terhadap rangsang, bernafas, perlu makan, tumbuh dan berkembang. Yang membedakannya antara hewan dan tumbuhan, kalau tumbuhan bergerak terhadap rangsangan berupa cahaya, jadi tidak terlihat secara langsung. Tumbuhan bernafas juga, hanya saja tidak terlihat saluran pernafasannya seperti pada hewan. Terus tumbuhan juga perlu makan. Tumbuhan makan melalui air yang kita berikan, pupuk, dan tumbuhan juga bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintetis. Selanjutnya, karena tumbuhan sudah diberi makan, sudah diberi air, sudah diberi pupuk, selanjutnya pohon tersebut akan tumbuh menjadi besar, dan selanjutnya pohon itu akan berkembang biak dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan, dapat bertunas, dapat dicangkok, seperti itu. Sekian laporan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.